Malam teman-teman semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, kali ini kembali lagi dengan saya, Nanang Hermanto, dan ini saya memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa saya ini masih kuliah ya, ini di salah satu universitas di Semarang, yaitu Universitas IFET Semarang. Dan NPM saya itu adalah 322413004. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan alat ukur, yang mana di sini kita akan membahas tentang alat ukur jangka sorong. Oke, bagaimana alatnya dan seperti apa bentuknya, terus cara pengukurannya dan lain sebagainya. Mari kita bahas bareng-bareng, kita belajar bareng di sini. Untuk teman-teman yang sudah lebih pro ataupun sudah lebih paham, kita bisa sama-sama koreksi. Oke. Ya, langsung saja ya. Ini untuk penampakan alat jangka sorongnya. Kita coba buka ya. Oke. Inilah alat jangka sorong yang akan kita pelajari bareng-bareng untuk kali ini ya. Jangka sorong ini ada beberapa bagian dan fungsi ya. Yang pertama, fungsi daripada jangka sorong sendiri adalah mengukur dimensi suatu benda kerja secara presisi, yaitu diameter luar, diameter dalam, dan juga kedalaman ataupun ketinggian suatu benda. Oke, bagian-bagian daripada jangka sorong ini adalah rahang tetap. Nah, ini adalah rahang tetap ya. Terus yang kedua, rahang geser. Ini rahang geser seperti ini. Lalu skala utama. Nah, ini skala utama ya teman-teman semua. Ini yang sejauh ini sampai 15 cm. Lalu skala nonius. Nah, skala nonius ini yang ada di rahang geser. Ini seperti ini. Ini yang milimeter, ini yang inch. Untuk skalanya sendiri, ini jangka sorong sebenarnya ada beberapa ya. Untuk kali ini 0,02 dan 0,05 dan ada beberapa lagi. Dan kali ini kita akan membahas yang skalanya 0,05. Oke, skala nonius ini ya, dilihat ada beberapa angka. Di sini ada 0, ada strip ataupun garis pendek ya, terus 1 dan seterusnya sampai ke 9, kembali ke 0 lagi. Oke. Lalu ada rahang atas yang digunakan untuk mengukur diameter benda ataupun tabung. Ini jadi kebalikan daripada diameter luar. Jadi ini untuk mengukur diameter dalamnya bagiannya ini. Lalu batang pengukur kedalaman. Nah, ini batang pengukur kedalaman ya teman-teman. Ini adalah batang pengukur kedalaman. Ini digeser ya. Oke. Lalu ada pengunci atau screw. Ini pengunci ya. Ini kalau kita putar ke kanan, ini akan mengunci. Nah, ini tidak bisa geser. Putar ke kiri, ini akan membuka dan bisa digeser. Terus selanjutnya, bagaimana sih cara membaca skala utama dan juga skala nonius pada jangka sorong ini? Nah, untuk skala utama ini bisa dilihat di angka ini yang 0 ini ya, 0 sampai seterusnya sampai ke 15.
Oke, untuk skala nonius dari 0 juga sampai ke kembali ke 0. Untuk skala utamanya nanti kita 0 ini coba dihitung sampai berapa, sampai ke lurus yang 0 skala nonius ini. Jadi skala nonius ini ada di garis skala utama, yang lurusnya di garis skala utama yang mana gitu ya. Misal di sini ya, ini ada di angka 4 seperti itu ya. Jadi 40 mm atau 4 cm gitu ya. Kalau di jangka sorong kita menggunakannya milimeter aja biar lebih mudah. Oke. Terus yang skala utamanya skala noniusnya gimana? Nah, cari yang paling lurus, yang mendekati lurus ataupun paling lurus dengan antara skala utama dan skala nonius ini. Misal di sini yang paling lurus adalah, nah ya, coba ya, ini ada di strip 1 ini ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, dari 0 ke garis 1 ini. Nah, garis 1 ini nilainya adalah 0,05. Jadi 0 ke 0,0 ke garis 1 ini ya, garis yang pendek ini, itu nilainya 0,05. Jadi cara membacanya gimana? Nah, dari skala utama ini kita sudah kelihatan ya, untuk angkanya di 4, berarti 40 mm. Terus untuk yang skala noniusnya itu ada di strip 1 yang paling lurus ya. Jadi setiap strip ini nilainya 0,05. Nah, kalau stripnya di strip 1 ini, berarti 1 kali 0,05 sama dengan 0,05. Jadi 40 mm ditambah 0,05 sama dengan 40,05 mm. Seperti itu ya teman-teman. Coba kita cari contohnya langsung untuk pengukurannya. Oke, kita kali ini coba menggunakan mata kunci sok ya. Coba kita ukur diameter luarnya dulu. Kita geser ya, tekan, lalu kita kunci. Nah, coba kita lihat ini di angka berapa. Coba teman-teman sambil hitung ya. Untuk skala utamanya itu ada di 3 ya, ini di angka 3 ini ya. Lalu strip 1 dan belum nyampe ke strip 2. Berarti ini 31 ya. Karena setiap strip ini nilainya 1 mm. Jadi kalau 3 kan 30 tambah strip 1 berarti 31. Lalu untuk di skala noniusnya ini yang paling lurus, coba dilihat ya teman-teman. Angka berapa ya? Angka 7 ya. Coba dilihat ya. Angka 7. Nah, 7 ini kan berarti stripnya ada 14. 1 2 maaf. 1 2 3 4 dan sampai ke 14. 14 kali 0,05 berapa? Ada yang tahu? Oke. 14 kali 0,05 itu 70 ya, teman-teman. Berarti 31,00 ditambah 0,70. Nilainya berapa? Ya, 31,70. Seperti itu ya, teman-teman.
Oke, coba untuk yang diameter dalamnya sama seperti ini ya, ini diameter dalam, lalu dikunci ya, maaf ya, kunci ya. Dan ini bisa dilihat, coba nilainya berapa. Oke, sudah dihitung semua. ,92,90 ya, ini karena belum nyampe 23, terus yang skala nonis dan skala utama yang paling lurus ini di angka 9 ya. Coba kita hitung kedalamannya. Seperti ini ya cara mengukur kedalaman. Kita kunci. Oke, dilihat lagi teman-teman untuk nilainya berapa. Ya, 19,05. Ini yang paling lurus dari skala utama dan skala nonis ini adalah di garis 1 ya, setelah 0 garis 1 ini. Oke, itu sedikit penjelasan untuk alat ukur yang namanya jangka sorong. Untuk teman-teman semua, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan jika ada satu kesalahan ataupun kekeliruan bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan salam sehat selalu.